Informasi selanjutnya pemirsa, untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei muncul ke publik. Ya, kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran, Mer News Agency, membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video ini, Mojtaba terlihat senang, sehat, dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor negatif terhadap kondisi kesehatannya. Iran pemirsa diduga meluncurkan misil ke kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Serangan diduga karena kapal melanggar rute yang telah ditentukan. Rudal diduga diluncurkan dari wilayah Sirk, Iran bagian selatan. Rudal ini mengenai kapal tanker di lepas pantai Oman, tepatnya di jalur selatan Selat Hormuz yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hingga kini belum ada klaim resmi dari Iran. Namun beberapa rudal jelajah anti kapal terlihat terus meluncur dari kota Sirk. Pemirsa, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran Hossein Mohebi menegaskan pembukaan Selat Hormuz tergantung respon Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan oleh Teheran. Sementara diskusi dengan Oman menyangkut rute transit sementara bukan pembukaan kembali sepenuhnya. تنگه هرمز الان برای ما صرفاً یک آبراه نیست، یک آبراه اقتصادی نیست، بلکه یک توان و یک قدرتی هست که به لحاظ جغرافیایی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست از اون جغرافیا استفاده خواهد کرد و دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره و از دخالت‌هایی که الان در مذاکراتی که بین ایران با Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menyatakan menolak 15 poin rencana Board of Peace untuk pemulihan Gaza. Ya, Netanyahu menekankan selama dirinya menjabat, Israel tak akan mengakui negara Palestina. באשר לרצועת עזה, קודם כל אני רוצה להבהיר את הדבר העיקרי. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. לא בעזה ולא ביו"ש. לא פתחסטן ולא חמאסטן. ובאשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשק. Pemirsa, Indonesia resmi menjadi tuan rumah turnamen FIFA Asian Cup 2026. Ya, kehadiran FIFA Asian Cup diproyeksikan menjadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia resmi menjadi tuan rumah turnamen FIFA Asian Cup 2026, di mana Stadion GBK dan Stadion Sijalak Harupat akan ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen ini. Kehadiran FIFA Asian Cup diproyeksikan menjadi panggung kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara yang langsung berada di bawah naungan resmi FIFA. Tidak hanya itu, dengan masuknya turnamen dalam kalender FIFA, seluruh negara peserta dipastikan dapat memanggil jajaran pemain terbaik sehingga diharapkan menjadi standar baru kompetisi sepak bola antar negara di kawasan Asia Tenggara. Turnamen ini akan diikuti oleh 14 hingga 16 negara. Hasil drawing menempatkan Indonesia di grup A Premier Division bersama Singapura, Malaysia, dan India. Sedangkan grup B diisi Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina. Sementara di Divisi 2 juga terbagi dua grup. Grup A diisi Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sedang grup B dihuni Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026. Viral di media sosial, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di dalam kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth minuman yang diduga beralkohol. Video yang perlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warganet. Dalam video tersebut terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Konten ini pun memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam.
Sementara itu pemirsa, sebuah akun di media sosial Threads memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun yang mengaku sebagai pembawa acara atau MC memberikan pengakuan bahwa aksi tersebut adalah bentuk spontanitas. Ia juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral tersebut dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Pemirsa, keracunan makanan dialami 32 orang terdiri dari siswa dan guru usai menyantap jajanan di kantin sekolah dasar di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, seluruh korban mengeluhkan sakit perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Total 32 siswa dan guru yang dilarikan ke rumah sakit diduga akibat keracunan makanan jajanan di kantin SD Islam Ar-Rahma Sukodono, Sidoarjo. Rata-rata korban mengeluhkan sakit perut hingga harus mendapatkan perawatan intensif. Setelah mendapat pertolongan medis, sebagian besar siswa sudah diizinkan pulang untuk jalani rawat jalan. Sementara masih ada 1 siswa dan 2 orang guru harus menjalani proses rawat inap di rumah sakit. Pihak sekolah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo pun segera memeriksa kondisi kantin sekolah, termasuk sisa jajanan yang diduga sebagai sumber keracunan. Selain itu, sejumlah peralatan dapur dan saluran air juga diperiksa dan sampelnya sudah dikirim ke laboratorium. Untuk saat ini 27 siswa kami sudah bisa pulang ke rumah masing-masing, rawat jalan di rumah masing-masing. 1 siswa kami masih ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Sidoarjo dan 2 guru kami berada di Rumah Sakit Asakina untuk perawatan. Akibat dugaan kasus keracunan massal ini, seluruh korban diizinkan beristirahat dan tidak mengikuti proses belajar mengajar. Sementara kantin sekolah masih ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Usai dirundung kasus korupsi, Badan Gizi Nasional terus membenahi tata kelola makan bergizi gratis. Dari aspek keamanan makanan, BGN meminta siswa untuk tidak membawa pulang makanan MBG. BGN juga membentuk relawan MBG untuk mengawasi pelaksanaan MBG. Ratusan kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi sejak program prioritas Presiden Prabowo itu dimulai 18 bulan lalu. Menyedot anggaran ratusan triliun rupiah, program mercusuar ini dirundung kasus korupsi. Sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional ditetapkan tersangka. Pucuk pimpinan BGN pun berganti-ganti dan kini di bawah Kepala BGN Sudaryono, tata kelola MBG terus dibenahi. Salah satunya melarang siswa membawa pulang makanan MBG karena khawatir dikonsumsi saat kondisi makanan tidak layak. BGN juga mewajibkan setiap ompreng MBG mencantumkan label batas waktu konsumsi 4 jam setelah selesai dimasak. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Untuk mengawasi pelaksanaan MBG, nantinya juga akan dibentuk relawan SPPG dari berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya, Mentan langsung menelpon Dirut Bulog untuk segera mengirimkan beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Saya ada berapa? Dari Kabupaten Kecil, Pak. Ini. Jadi, Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari Kabupaten Kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial.
Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras ke Alor NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perumbulok dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, mengenai lift sekolah di Cina. Kata pepatah itu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata benar loh, karena bahagia sekali jadi pelajar di Cina karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan akses mereka ke sekolah. Benar sekali pemirsa, biasanya katanya 3 jam pemirsa. Karena pemirsa, pemerintah Cina ini menggelontorkan dana dengan jumlah yang fantastis untuk membuat bus sekolah langit yang memangkas perjalanan selama 3 jam. Kini hanya 30 menit saja. Kapan ada di Indonesia ya? Semoga ya. Tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ternyata bukan hanya sekedar pepatah belaka, melainkan sebuah wujud nyata dari kepedulian pemerintahnya akan pendidikan. Sepasang kereta gantung atau yang dikenal dengan bus sekolah langit didirikan mendaki dinding curam mengarai besar Sungai Nishu di Suanwei, Provinsi Yunnan. Lift bernama Qingyun dan Fuyao ini melintasi jurang vertikal dengan panjang lebih dari 500 meter. Lift Qingyun sepanjang 268 meter dibuka pada tahun 2022. Sementara Fuyao beroperasi di tahun ini dengan panjang 288 meter. Lift ini membantu anak sekolah yang tadinya harus menempuh waktu hingga 3 jam menjadi 30 menit dengan cuma-cuma. Wah, kira-kira kapan teknologi canggih ini ada di negeri sendiri ya?